Coba deh ingat lagi momen terakhir kalian membeli sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Mungkin sepatu baru, jam, ataupun laptop. Awalnya tuh kerasa sederhana kan, kita ngerasa pantas untuk mendapatkannya. Self reward istilahnya kan. Menurut laporan Global Consumer Insight, survei dari PwC, lebih dari 60% pembelian non esensial dilakukan karena alasan emosional, reward, self reward, ataupun peningkatan citra diri. Artinya banyak keputusan belanja kita tuh bukan soal kebutuhan tapi perasaan. Tapi beberapa hari kemudian sesuatu yang aneh itu terjadi. Sepatu baru kita tuh kerasa nggak cocok sama baju kita. Laptop kita ngebuat meja kerja kita tuh berantakan. HP kita ngebuat casing kita tuh kelihatan murahan. Tiba-tiba satu pembelian kecil memunculkan rasa yang nggak selaras. Dan tanpa sadar, kita mulai mempertimbangkan pembelian yang lain. Baju baru supaya matching sama sepatu kita. Meja baru supaya lebih matching dengan laptop kita. Awalnya satu doang dan berakhir jadi banyak. Yang menarik, semua itu kerasa logis. Kita nggak ngerasa sedang boros, kita ngerasa sedang menyesuaikan dengan hal yang kita punya yang baru gitu kan. Padahal mungkin nih, kita masuk ke dalam sesuatu yang disebut dengan efek Diderot. Fenomena ini pertama kali dipopulerkan oleh antropolog dan penulis Grant McCracken pada 1988 berdasarkan kisah nyata filsuf Prancis abad ke-18 Denis Diderot. Sebuah fenomena psikologi sederhana tapi dampaknya bisa memengaruhi uang, gaya hidup, dan identitas kita. Efek Diderot itu berasal dari esai Denis Diderot berjudul Regrets on Parting with My Old Dressing Gown. Dalam esai itu, Diderot menceritakan bagaimana ia menerima hadiah jubah baru yang mewah. Awalnya tuh dia senang banget, tapi ketika dia pakai jubah tersebut, ia tuh mulai melihat rumahnya dengan cara yang berbeda. Perabotannya tuh kelihatan tua banget, mejanya kusem, kursinya tuh ngerasa nggak pantas berdampingan dengan jubah tersebut. Satu jubah baru menciptakan standar yang baru, dan standar baru itu membuat segala sesuatu yang lama tuh kerasa nggak cukup. Akhirnya, Diderot mengganti perabotan satu persatu sampai akhirnya dia sadar bahwa hadiah kecil itu telah menyeretnya pada pengeluaran besar yang sebenarnya nggak perlu. Bahkan ia menulis, I was absolute master of my old dressing gown, but I have become a slave to my new one. Aku adalah tuan atas jubah lamaku, tapi aku menjadi budak dari jubah baruku. Inilah inti dari efek Diderot. Satu pembelian baru menciptakan ketidaksesuaian dengan barang lama sehingga memicu konsumsi tambahan untuk menjaga konsistensi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena manusia itu menyukai konsistensi. Psikolog Leon Festinger dalam teori cognitive dissonance menjelaskan bahwa manusia merasa nggak nyaman ketika ada ketidaksesuaian antara elemen dalam hidupnya, termasuk antara identitas dan kepemilikan. Ketika satu elemen naik kelas, otak kita tuh terdorong untuk menjelaskan elemen lain. Masalahnya, keselarasan itu seringkali bersifat psikologis, bukan fungsional. Sepatu lama kita masih bisa dipakai, meja kita masih kokoh, tas kita masih berfungsi. Tapi standar di kepala kita tuh sudah berubah. Dan di era modern ini, efek Diderot jauh lebih kuat karena kita tidak hanya membeli barang, kita membeli identitas. Penelitian dari Journal of Consumer Research menunjukkan bahwa banyak keputusan konsumsi dipengaruhi oleh extended self, gagasan bahwa barang yang kita miliki menjadi bagian dari identitas diri kita. Kita nggak hanya pakai barang, kita ngerasa menjadi seseorang melalui barang tersebut. Beli sepeda yang mahal nih, tiba-tiba baju olahraga kita harus premium. Kita beli kamera mahal, lingkungannya juga harus estetik. Kita beli mobil baru, gaya hidup kita ikut berubah. Kita nggak sadar bahwa satu pembelian itu seringkali adalah pintu masuk ke dalam rangkaian konsumsi. Media sosial mempercepat semuanya. Menurut survei dari American Psychological Association, paparan gaya hidup orang lain di sosial media meningkatkan kecenderungan konsumtif dan rasa nggak puas terhadap kepemilikan sendiri. Kita terus melihat standar hidup yang dikurasi dengan sempurna. Dan ketika satu bagian hidup kita upgrade, kita ngerasa seluruh sistem harus ikut naik level. Itulah efek Diderot. Inilah yang membuat efek Diderot itu berbahaya. Karena
dia tuh nggak kerasa seperti dorongan, ya kerasa seperti kebutuhan untuk konsisten. Efek di the road bukan berarti kita nggak boleh beli apapun, bukan juga berarti kita harus hidup ekstrim minimalis, enggak. Ini tentang kesadaran aja. Setiap kali kita ingin membeli sesuatu, coba kita mikir lagi dan tanyakan satu pertanyaan yang sederhana. Apakah ini akan berdiri sendiri atau ini akan memicu hal yang lain? Karena seringkali yang mahal tuh bukan barangnya. Kayak yang beli ke gacuan deh. Kalian beli mie gacuan, yang mahal kan bukan mie gacuannya, tapi kayak dimsumnya, udangnya, dan misalnya. Morgan Housel dalam Psychology of Money menulis bahwa kebebasan finansial lebih banyak ditentukan oleh kontrol diri daripada jumlah penghasilan. Artinya, bukan soal berapa besar uang yang masuk, tapi seberapa sering kita membiarkan dorongan konsumsi mengendalikannya. Jika kita membeli satu hal dan ngerasa perlu menyesuaikan 10 hal yang lain, mungkin yang berubah bukan kebutuhan kita, tapi standar di kepala kita. Dan standar itu tuh seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, bukan kebutuhan nyata kita. Belajar mengenali efek the road adalah belajar mengenali diri kita sendiri. Apakah kita membeli karena benar-benar perlu atau karena ingin merasa selaras, matching dengan versi diri kita yang baru. Sesimpel itu. Sekian kali ini sebagai lompat. Like kalau kalian suka, sampai kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye bye, terima kasih telah menonton.